Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi peserta asistensi mengajar pada sekolah mitra yang saudara pilih. Semoga pada kegiatan ini saudara diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap urusan pada asistensi mengajar saudara. Mulai dari memilih sekolah, menentukan sekolah, dan mengambil keputusan tempat yang tepat dari pilihan saudara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembekalan tahap pertama untuk mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok yang saudara program pada semester 6 yang termasuk di dalam program asistensi mengajar pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika pada tahun akademik 2020-2021 semester genap. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang dibutuhkan, apa saja tuntutan mata kuliah, ya, tuntutan mata kuliah pada bimbingan dan konseling kelompok ini yang saudara program di semester 6. Ya, bimbingan dan di prodi bimbingan dan konseling, mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok, ya, kode mata kuliahnya, ya, MBL PBK 1633, 3 SKS. Dan 3 SKS ini adalah semuanya adalah praktik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembekalan pada tahap pertama. Nah, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliahnya. Ya, pada deskripsi mata kuliah ini yaitu di mana saudara sebagai mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, ya, dalam mempraktekkan instrumen layanan bimbingan dan konseling di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi di situ. Jadi, saudara di sini diminta bagaimana saudara merencanakan dengan baik program-program yang akan saudara berikan kepada siswa di sekolah mitra asistensi mengajar di tahun 2021 ini yang dimulai dari bulan Maret, 4 bulan atau 5 bulan ke depan, ya. Jadi bagaimana melaksanakan di pelaksanaannya ini saudara harus mampu dengan cermat dan cerdas di situ memilih, ya, teknik-teknik nantinya, teknik-teknik konseling secara individu dan kelompok di situ. Nah, di dalam mata kuliah BK kelompok ini, saudara diminta untuk melakukan proses konseling baik secara individu dan secara kelompok. Nah, di sini untuk mengatasi tujuannya dan untuk menguasai kompetensi tersebut, mahasiswa mengembangkan layanan konseling kelompok mulai tahap orientasi, pengembangan norma, tujuan kelompok, mengatasi konflik, produktivitas hingga tahap terminasi. Ini adalah tahapan pelaksanaan layanan konselingnya di situ, mulai dari bagaimana saudara mengorientasikan atau memilih masalah yang akan saudara angkat, memilih kliennya siapa, masalahnya apa di situ. Jadi, dan saudara harus bisa mengembangkan norma nilai yang
yang ada di lingkungan itu sendiri. Itu harus saudara paham di situ norma-norma yang ada yang dilaksanakan di sekolah mitra atau di lingkungan itu. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan konseling secara individu, secara individu dan kelompok, saudara membutuhkan teknik di sini. Tidak sembarang saudara melakukan proses konseling. Saudara harus mempunyai teknik tertentu di dalam mengatasi masalah. Karena di dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh siswa itu mempunyai kekhasan tersendiri. Jadi, untuk mengatasi masalah siswa itu kita pun memerlukan teknik yang tepat di situ. Untuk yang tepat dalam pelaksanaan proses konseling itu. Jadi, ada beberapa teknik yang saya tawarkan di sini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa nantinya, ya, sebagai salah satu contoh dan untuk bagaimana saudara bisa mengatasi konflik yang dihadapi oleh siswa, ya. Salah satu contoh, salah satu yang saya tawarkan adalah dari berbagai teknik, diantaranya ada realita, ya, naratif. Yang kedua adalah naratif, yang ketiga ada behavior terapi, yang keempat rasional emotif behavior terapi, ada family terapi, ada person center, dan solution focus terapi. Ini nanti akan saya berikan close-nya, gambaran-gambaran sedikit saja di dalam pembekalan tahap ini. Jadi misalkan di dalam realita terapi apa tekniknya, tahapannya seperti apa, untuk itu perlu didengarkan dengan baik, ya, disimak dengan baik, ya, apa saja di situ, seperti apa teknik-tekniknya. Ini secara gambar besar saja. Kalau saya menjelaskan, ya, kalau saya ingin menjelaskan masing-masing teknik ini membutuhkan beberapa jam. Justru kalau di lewat video ini saya akan menjelaskan gambaran-gambarannya saja yang akan saudara sebagai bahan saudara untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien di sekolah mitra di situ. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Jadi deskripsi mata kuliah ini sangat penting dalam memberikan gambaran kepada saudara apa saja yang harus saudara lakukan nanti ketika saudara mengambil mata kuliah ini. Nah, tentunya nanti di akhir, ya, setelah saudara selesai asistensi mengajar atau dimulai dari pertengahan, saudara harus membuat laporan dari beberapa teknik. Nanti mungkin cukup satu teknik saja yang saudara ambil di dalam laporannya. Jadi laporannya berbentuk laporan yang secara tertulis, ada video pelaksanaan konselingnya seperti apa, baik itu konseling secara kelompok, konseling secara individu. Jadi di sini untuk melihat teknik mana yang akan saudara ambil. Selain videonya, saudara menyusun RVL-nya. RVL ini akan saya sampaikan nanti pada pembekalan tahap kedua. Jadi apa sih yang capaian pembelajaran lulusannya agar saudara bisa lulus apa saja di dalam mata kuliah ini. Nah, ada sebanyak 15 poin di sini untuk capaian lulusannya, ya. Mulai dari kalau menunjukkan tentu di sini menunjukkan sikap religius, saudara-saudara harus mampu di situ menunjukkan sikap religiusnya. Religiusnya intinya bahwa saudara harus berpegang teguh terhadap norma-norma yang berlaku, baik yang berlaku pada agama saudara yang saudara anut, agama dan kepercayaan yang saudara anut di situ. Nah, ini sebagai dasar kita. Nah, pada poin 8, ya, pada poin 8 ini mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu dan terukur di situ. Jadi bentuk kemandirian ini nanti akan saya melihat dari
laporan saudara, video saudara. Jadi bahan-bahan yang disusun di masing-masing laporan itu akan berbeda-beda nantinya. Apalagi di masing-masing sekolah bahkan berbeda. Kalau di dalam kerjaan di dalam proses counseling ini yang dituntut, dokumen-dokumen yang dituntut itu adalah laporannya secara tertulis, kasus masalah yang saudara angkat pada siswa itu apa saja, siapa menjadi kliennya, berapa orang kalau di dalam konseling individu dan kelompok atau kelompok di situ. Nah, tentunya di situ setelah saudara melakukan proses counseling ada videonya, video pelaksanaannya dari awal saudara melakukan proses counseling sampai akhir di situ, sampai pengakhiran. Dan jangan lupa juga di situ akan ada perbatimnya atau percakapan antara saudara sebagai konselor atau saudara sebagai konselor, sebagai guru BK di asisten di mitra, dan percakapan saudara klien di situ. Itu harus saudara benar-benar ditulis. Jadi tahap demi tahap, step demi step saudara harus mampu melihat di situ. Bagaimana bentuk percakapannya. Nah, dan yang berikutnya adalah RVL-nya. RVL yang saudara susun sesuai enggak dengan masalah yang saudara angkat di situ. RVL ini akan saya berikan nanti di dalam pembekalan kedua yang tadi saya sampaikan. Tidak banyak, hanya satu lembar di situ, salah satu contoh. Atau nanti akan saudara sesuaikan dengan RVL yang dilaksanakan oleh guru BK atau konselor di sekolah mitra itu sendiri. Kalau memang tidak ada sekolah mitra BK-nya atau konselornya di sekolah mitra, bisa saudara lihat nanti di RVL yang akan saya sampaikan nanti di video berikutnya. Jadi di sini ya, saudara juga harus mampu memperhatikan kondisi lingkungan, tata nilai budaya di lingkungan itu sendiri yang berlaku di situ. Nah, pada poin ke-14 di situ terampil melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta multimedia yang relevan yang saudara pakai. Apakah nanti yang saudara gunakan itu bentuknya daring di dalam proses counseling, ya silahkan, atau berbentuknya offline, ya silahkan, ya, asalkan ingat di situ ingat protokol kesehatan. Jadi menggunakan masker dan yang sampai dengan yang lain menjaga jarak, ya. Jadi agar tidak ada terjadi kerumunan di situ pada saat proses counseling. Nah, perlu diperhatikan juga di situ di dalam saudara harus membaca ulang di situ kode etik. Ya, kode etik sebagai seorang konselor itu apa? Jangan sampai ada ketika saudara selesai melakukan proses counseling, nanti saudara mengumbar masalah klien, padahal masalah klien itu tidak boleh ada yang tahu, meskipun itu teman dekat mereka, tanpa persetujuan klien itu sendiri. Nah, ini yang harus perlu saudara jaga, atau azas kerahasiaan itu sendiri. Nah, di poin ke-15 di situ terampil melaksanakan konseling individu dan kelompok dengan menggunakan pendekatan prosedur dan teknik tertentu, baik itu yang tadi yang nanti akan saya, baik itu secara humanistik, behavioris, dan kognitif. Nah, ini adalah tuntutan capaian pembelajaran lulusannya ya. Semoga saudara bisa selesai mata kuliah ini, saudara harus mampu menjalankan capaian pembelajaran lulusan ini. Saudara harus paham di situ, saudara mempunyai keterampilan setelah saudara selesai asistensi mengajar pada mata kuliah BK kelompok ini, saudara dituntut juga untuk bisa menjalankan ya
Nah, mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan dan sikap yang tepat sebagai seorang konselor. Nah, selanjutnya ya, ini yang sebenarnya yang di sini mohon maaf ada kekeliruan. Nah, di poin keempat di situ ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, saudara harus mampu mengetahui landasan teoretiknya, tujuan, prinsip, asas yang tadi saya sebutkan tadi, asas dalam proses konseling, ya, dan konteks dalam teknik-teknik konseling itu sendiri, baik itu dalam realita, naratif, behavior, rasional, family, person center, dan SFBT di situ, itu solution focus behavior therapy. Yang kedua, pada poin capaian pembelajaran yang diharapkan dari dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat dan menyusun instrumen. Ya, instrumen apa yang dibutuhkan di masing-masing teknik ini, dia mempunyai instrumen-instrumen tersendiri di situ. Jadi kalau saudara menggunakan naratif, instrumen apa yang dibutuhkan? Ya, kalau menggunakan realita, instrumen apa saja yang dibutuhkan, ini saudara harus paham di situ. Nah, saudara juga harus mampu mempraktekkan instrumen itu yang telah saudara buat, ya, mempraktekkan yang pertama membuat instrumen, melaksanakan instrumen, ya. Setelah membuat, mempraktekkan instrumen, dan yang berikutnya adalah yang tadi menunjukkan kinerja secara mandiri menggunakan teknik-teknik baik secara realita, naratif, behavior, rasional, ya, family, VCT, dan SFBT itu sendiri. Nah, pada capaian pembelajaran ini tadi yang saya sampaikan bahwa saudara semampu membuat laporan secara mandiri. Ini adalah bentuknya individu laporannya kalau di dalam mata kuliah ini. Kalau di dalam asistensi mengajar, saudara mungkin bisa berkelompok nantinya. Nah, untuk laporan masing-masing mata kuliah, kalau di dalam mata kuliah ini, saudara dituntut untuk membuat laporan secara mandiri dalam layanan konseling individu, ya, yang tadi, ya, atau dalam bentuk layanan konseling kelompok dengan pendekatan-pendekatan yang tadi saya sebutkan, ya, realita, naratif, behavior, rasional, ya, VCT, family, SABT, itu saudara mampu membuat laporannya secara mandiri. Bentuk laporannya apa saja di situ? Laporan yang secara baik itu laporan tertulisnya, ya, dari permasalahan siswa, bagaimana teknik saudara yang gunakan, ya, kendala yang saudara harap hadapi apa ketika melakukan proses konseling, ada videonya, ada verbatimnya, dan RVL-nya di situ. Nah, ini yang harus kita saudara pahami terlebih dahulu, ya, seperti apa bentuk-bentuk yang dituntut di dalam mata kuliah itu sendiri. Ini bukan kemauan saya, tetapi memang yang tuntutan mata kuliah itu sendiri, ya. Nah, ya, apa yang saya janjikan, kita memulai dengan menggunakan, misalkan saya akan memberikan clue-nya atau gambarannya secara garis besar saja di dalam teknik-teknik yang tadi saya sebutkan, ya. Kita memulai dengan menggunakan misalkan ready realita, ya. Tekniknya apa saja, ya, teknik-teknik di dalam realita apa, bagaimana, apa saja. Yang pertama adalah penstrukturan konseling, pelibatan yang kedua adalah pelibatan dalam hidup yang efektif, ada konfrontasi, pekerjaan rumah, bermain peran, penggunaan humor, tidak terima dalih kegagalan, ya, peran sebagai model. Nah, di dalam realita ini sendiri, saudara harus mampu menyusun instrumennya terlebih dahulu. Tahapan-tahapan proses konselingnya, teknik apa yang akan saudara gunakan, ya. Nah,
kalau di naratif itu sendiri, bagaimana tahapan proses counselingnya? Ada yang pertama adalah establishing report atau pembinaan hubungan baik, ya, exploring bagaimana mengeksplor atau pengungkapan masalah yang dihadapi oleh di naratif, misalkan tahapan-tahapan counseling di naratif, ya, establishing report yang pertama, ya, bagaimana saudara membina hubungan baik antara konselor dan klien di situ, ya, baik itu yang saudara lakukan secara individu dan kelompok. Yang kedua, bagaimana siswa bisa mengeksplor, mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Nah, bagaimana dia bisa bercerita masalah-masalah yang dihadapinya, baik itu masalah dari masa kecilnya sampai saat ini. Itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana saudara bersama-sama klien, ya, untuk bagaimana mengexploring alternatif story-nya, permasalahan, bagaimana mencari permasalahan alternatif permasalahan yang dihadapi oleh klien itu sendiri. Jadi bersama-sama, bukan saudara sebagai konselor yang menentukan, oh ini loh Mas, pemecahan masalah yang saudara hadapi saat ini loh pemecahannya. Tidak, tetapi berdasarkan kemampuan, kemauan, ya, dari klien itu sendiri. Ingat, di dalam proses counseling itu kita sebagai konselor tidak cepat-cepat memberikan saran, ya, tidak cepat memberikan wejangan di situ atau petuah, nasihat, tidak, tetapi kita bersama-sama seorang klien itu mencarikan alternatif yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang keempat adalah di tahapan keempat itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan dan maintaining atau mengambil keputusan, ya, maintaining kontraknya, bagaimana mengintegrasikan masalah yang dihadapi oleh konselor, ya, yang dihadapi oleh klien di dalam permasalahan, bagaimana kita memaintaining, ya, atau memperbaiki masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Baru langsung pada yang terakhir adalah tahapan terminasi di situ. Jadi ini ada 5 tahap kalau di dalam naratif. Kalau di tekniknya ya ada beberapa teknik, ya. Kalau saudara menggunakan teknik naratif, saudara harus mampu menyusun instrumen-instrumennya terlebih dahulu. Jadi di dalam teknik naratif yang bisa saudara gunakan adalah ada decision quotient, ya. Bagaimana saudara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada konselor, kepada klien, sehingga masalah-masalahnya bisa teratasi. Bagaimana yang kedua, teknik yang kedua adalah opening space consent. Bagaimana saudara membuka pembatas, ya, membuka pembatas yang antara masalah-masalah yang dihadapi oleh klien itu sendiri. Yang berikutnya adalah profession quotient, ada story development quotient, ada meaning quotient, ya, dan yang berikutnya adalah quotient to extend the story into the future. Jadi bagaimana saudara mana yang akan saudara pilih di sini antara 6 teknik di dalam naratif itu untuk menggunakan, yang akan saudara gunakan tekniknya yang mana, tinggal saudara memilihnya. Jadi sebelum saudara memilih beberapa teknik, saran saya saudara harus banyak membuka bukunya Gerald Corey, ya, di sini Gerald Corey
EV, dan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah behavior, teknik behavior. Saudara, kalau sebelum saudara menggunakan ini, saudara harus mampu menyusun instrumennya juga, ya, di dalam constraint behavior terapi ini. Apa saja yang tahapan-tahapan apa saja yang akan dilaksanakan di dalam proses counseling behavior terapi? Salah satu diantaranya pemberian hubungan baik, pemberian hubungan konseling yang baik atau pembinaan hubungan baik. Yang kedua, penetapan masalah dan tujuan konseling. Ya, penetapan masalah yang dihadapi apa di dalam perilaku siswa itu sendiri. Masalahnya apa gitu? Masalahnya apa? Jadi berikut tujuan proses konselingnya apa? Setelah harus jelas sebelum kita melangkah kepada tahapan berikutnya, kita harus tentukan tujuannya, tujuan proses konselingnya. Nah, baru kepada kita melihat, kita bisa bersama klien penilaian reorganisasi pikiran yang irasional yang dihadapi oleh klien. Nah, ini yang penting. Jadi sebelum saudara melihat bahwa saudara harus mampu membuat organisasi atau pengelompokan pikiran-pikiran yang irasional yang dihadapi oleh klien. Misalkan, saya malas belajar, ya. Saya malas belajar. Kalau siswa mempunyai malas belajar, pikiran irasionalnya apa? Ini yang harus saudara gali di situ. Baru kepada tahapan berikut ada penilaian keberhasilan. Jadi saudara harus melihat bahwa teori-teorinya di situ, ya. Yang teori ABC-nya harus saudara bisa lihat dari attention-nya seperti apa, ada masa belief-nya apa, ya, konsekuensinya apa, dan saudara harus mampu mendisfit di situ. Disfit-nya seperti apa ya kan? Saudara melawan pikiran-pikiran irasional konseling itu. Dan baru kepada tahapan berikutnya adalah siswa mempunyai new feeling yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Nah, baru di tahapan ke proses konselingnya di situ adalah di pengakhiran dan tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa saudara melihat perubahan-perubahan setelah saudara melakukan proses konseling, entah itu 1 minggu, 1 bulan, ya, setelah saudara melakukan proses konseling. Nah, di dalam teknik behavior ini ada beberapa teknik yang bisa saudara gunakan, ya. Ada 12 teknik, ya. Di antaranya adalah desistinasi sistematis, ada teknik relaksasi, flooding, di situ reinforcement teknik, ada modeling di situ, ada cognitive restructuring, assertive training di situ, ada self management, ya, ada behavior reserval-nya di situ, ada kontrak, ya, ada pekerjaan rumah, ada role play. Ini bisa saudara gunakan, tinggal saudara pilih di antara 12 ini kalau saudara menggunakan teknik behavior terapi. Yang mana yang tepat terhadap permasalahan yang siswa ini yang saudara harus bisa melihat. Jangan sembarang mengambil teknik, jadi harus saudara melihat masalah yang dihadapi oleh konseling itu apa. Saudara harus melihat di sini. Oh, kalau masalahnya seperti A, misalkan tekniknya yang relaksasi mungkin tepat untuk dia gitu. Nah, yang berikutnya adalah rasional emotif behavior terapi di situ. Nah, di dalam REBT ada beberapa proses konseling yang harus saudara lalui di sini, atau tahapan-tahapan yang akan saudara lalui dalam proses konseling.
Yang pertama hampir sama dengan behavior, pembinaan hubungan baik antara konsli dan konselor, pengungkapan masalah, identifikasi pikiran yang irasional, reorganisasi pikiran irasional menjadi nanti irasional, ya, dan pengakhiran. Nah, kalau di dalam teknik REBT ini ada dikelompokkan menjadi 3 teknik, ya. Yang pertama adalah teknik kognitif di situ. Bagian-bagian dari teknik kognitif apa saja? Yang pertama adalah diskusi, tugas-tugas pekerjaan rumah, bacaan terarah, dialog Socrates, ya, pengubahan pernyataan konsli di situ, ada penggunaan humor dan penentangan yang pragmatis di situ. Jadi penentangan pragmatis ini yang ditentang adalah pikiran irasionalnya, ya. Jadi untuk membuka pikiran baru menjadi rasional, ini yang harus saudara lihat kaji kalau dia bermasalah pada kognitifnya. Nah, kalau dia bermasalah pada emosinya seperti apa? Ada beberapa teknik yang bisa saudara lihat di dalam. Kalau dia bermasalah di dalam emotif, teknik-teknik emotif di dalam REBT apa saja? Yang pertama adalah pembayangan rasional emotifnya. Ya, secara emosi rasionalnya apakah dibayangkan? Ya, salah satu contoh apa yang saudara rasakan ketika saudara pertama kali, ya, memakan permen misalkan di situ. Salah satu contoh di situ. Yang kedua adalah bermain peran, ya. Yang ketiga adalah latihan penanganan rasa malu dan pembayangan masa depan. Oh, masa depannya seperti apa yang akan dibayang? Bisa seperti itu, teknik-teknik pembayangan masa depan kalau siswa itu atau konsli itu bermasalah pada emosinya. Nah, yang ketiga adalah pengelompokan yang ketiga adalah pada kalau siswa itu bermasalah pada perilakunya atau behaviornya. Ini adalah ada kelebihan teknik REBT itu mengelompokkan tekniknya menjadi 3 bagian. Ada kognitifnya, emotifnya, dan behavior. Jadi lebih enak kita menentukan mana yang tepat ketika masalah siswa. Kalau masalahnya kita fokuskan pada perilakunya, atau kita fokus pada emosinya, atau kita fokuskan pada pikirannya. Jadi perasaannya. Jadi mana yang tepat di dalam penggunaan teknik itu sendiri. Yang berikutnya di antara teknik behavior itu yaitu penguatan. Di situ ada diffusion systematic, ada relaksasi, pemberian model, pelatihan keterampilan, dan pelatihan asertif, apa adanya. Jadi kelugasan atau apa adanya. Jadi kalau di dalam asertif itu tidak niko-niko gitu. Jadi mana yang tepat kalau permasalahan yang dihadapi oleh klien itu adalah bentuknya adalah behavior. Nah, tentunya di situ yang diharapkan di dalam masing-masing ini adalah laporan layanannya, laporan layanannya seperti apa, RVL, video layanannya, dan perbatin sebagai akhir dari tuntutan dari mata kuliah ini masing-masing teknik. Yang berikutnya adalah family terapi. Di dalam tahapan-tahapan konseling menggunakan family terapi adalah perencanaan pra pertemuan, ya, ada pembinaan hubungan baik, ada klarifikasi masalah, tahap interaksi, ya, ada tahapan penentuan tujuan, ya. Kalau di dalam REBT atau behavior terapi
tujuan itu ditentukan jauh hari pada tahap kedua. Tetapi kalau di family itu ditentukan pada tahap yang keempat. Yang pada tahapan kelima adalah penetapan teknik konseling. Mana teknik konseling yang tepat nanti yang diantara teknik-teknik yang di dalam family terapi. Dan selanjutnya pada tahapan pengakhiran. Nah, ini hebatnya kalau di dalam family terapi itu ada pasca pertemuan untuk melihat perubahan yang ada di dalam teknik konseling ini. Kalau teknik-teknik sebelumnya yang tadi saya sebutkan itu baik itu naratif, realita, behavior, dan RBT itu tidak ada pertemuan setelah kita melakukan proses konseling. Tetapi kalau saudara menggunakan family di situ, itu ada pertemuan setelah kita melakukan proses konseling. Ini intinya bahwa untuk melihat perubahan-perubahan secara nyata, perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan secara emosinya, baik perilaku atau behaviornya, emosinya, ya, kognitifnya seperti apa. Baik itu bentuk dari pikiran, perasaan, dan perbuatan. Itu antara tiga ranah itu yang bisa kita lihat. Nah, pada tahapan berikutnya, ya, teknik-teknik di dalam konseling menggunakan family terapi itu apa? Ya, yang di sini penetapan teknik konseling. Nah, tekniknya apa saja di situ? Yang pertama adalah squishing, ya. Jadi yang berikut adalah pertanyaan hipotesis. Peta keluarga, framingnya, trackingnya, ya, family sculptingnya, unblazingnya, dan genogram. Jadi kursi kosong di situ ada dan pekerjaan rumah. Itu adalah teknik-teknik yang bisa dipilih di dalam penempatan teknik konseling dan implementasinya. Nah, selanjutnya setelah family terapi ada person center terapi, ada beberapa tahapan proses konseling di dalam PCT. Yang pertama adalah penciptaan hubungan baik atau membina hubungan baik antara klien dan konselor. Ada pembebasan ungkapan, bebas mereka mengungkapkan masalah yang dihadapi, dan pencapaian insights, tujuan, ya, dan pengakhiran. Nah, tekniknya apa saja di situ? Ada kondisi utama, menghubungkan konseling yang dapat menggambarkan kondisi utama, dan listening skill, bagaimana bercerita yang listening yang baik. Nah, selanjutnya pada teknik SEBT terapi, ya, solution focus behavior terapi, kalau saudara menggunakan teknik SEBT atau lebih biasa dikenal dengan konseling postmodern, ya, tahap-tahapannya apa saja? Yang pertama adalah pembinaan hubungan baik, identifikasi solving for compliance, jadi mengidentifikasi problem, ya, masalah yang dihadapi oleh siswa, dan penentuan tujuan, establishing goal-nya, penentuan tujuannya apa saja, ya, ketika di dalam proses counseling. Nah, desain dan interpretation-nya di situ, bagaimana mendesain penentuan teknik atau keputusan yang diambil, ya, bagaimana menginterpretasikan dengan baik, ya. Jadi yang berikutnya adalah strategic task-nya. Nah, apa yang dilakukan di situ? Nah, identifikasi dan evaluasi dari masalah atau perilaku baru, dan stabilizing, dan yang terakhir termination. Nah, teknik-teknik di dalam SEBT itu salah satunya adalah expense fading quotient
ada Mirischel dan scaling quotient, dan ada coughing quotient dan complement. Nah, ini adalah beberapa teknik di dalam counseling SFBT itu sendiri. Dan sebagai bahan saudara di dalam bacaan sebelum saudara melakukan proses counseling, lebih baiknya saudara membuka buku-buku, baik itu bukunya dari Gerald Corey, ya, ada dengan teori praktek, ada Fleischmann dan counseling dan psikoterapi, ya, ada punyanya Ivy, ada Theory of Counseling dan Psikoterapi di situ, punyanya Ferret, ya, Counseling dan Psikoterapi, dia punyanya Richard, ya, Theory of Psikoterapi, Counseling and Concept dan Cases. Jadi punyanya Schlickman, ya, teori counseling di situ. Nah, untuk pengiriman nanti bentuk pengiriman laporannya ke email saya, ya. Ini emailnya, nanti akan saya bagikan RVS-nya ini, ya. Dan saudara juga bisa kunjungi blog untuk menambah wawasan saudara, karena di situ juga pernah saya post tentang beberapa gambaran-gambaran dengan teknik-teknik di atas tersebut. Jadi mudah-mudahan saudara diberikan kemudahan di dalam pelaksanaan mata kuliah BK kelompok ini di dalam program asistensi mengajar di sekolah mitra. Untuk itu kami mohon jaga nama baik saudara, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik lingkungan saudara, terutama jaga alma mater saudara. Mudah-mudahan saudara di tempat mitra asisten mengajar saudara membuka diri untuk mendapatkan relasi yang lebih banyak, teman yang lebih banyak, ya, saudara yang lebih banyak, dan mudah-mudahan ada yang mendapatkan jodoh di situ. Jadi mudah-mudahan di situ mungkin ada yang daya tertarik di situ, ya. Mudah-mudahan saudara mendapatkan jodoh. Dan sebagai pengakhiran di sini yang tadi, jadi jaga nama baik diri sendiri, mohon pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk menggali pengalaman dari senior-senior saudara, dari kepala sekolah, dari guru, teman-teman guru BK di situ. Jadi senior-senior saudara yang ada di sekolah, ya. Jadi mudah-mudahan saudara diberikan kemudahan di dalam pelaksanaan asistensi mengajar. Jangan sampai saudara berada di sekolah mitra untuk mencari musuh di situ, tetapi mencari kawan. Kata pepatah mengatakan bahwa musuh satu itu sangat banyak, kawan 1000 adalah masih kurang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, baik-baik di tempat sekolah mitra, di tempat tugas baru saudara. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline, ya, dengan kondisi saat ini masih masa pandemi. Jadi mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkunjung ke sekolah-sekolah mitra yang saudara tempati, ya. Jadi galilah banyak pengalaman yang baik di situ. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.